Bismil abi walibni warohil kudus al ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, bakal terbukti dan bakal banyak orang yang bosan, bahkan akan sadar bahwa selama ini tampilan-tampilan yang disampaikan oleh Ustaz Zumat dengan koar-koar dalam membahas Alkitab, kekristenan, dan lebih banyak itu dilakukan, bahkan identik menyapuratakan, bahkan cocokolog yang hebat, akan ada banyak umat muslim yang akan segera sadar bahwa apa yang ia sampaikan itu sudah terlanjur basah dan tidak sesuai dengan ajaran Islam lagi. Kali ini kita akan melihat teman-teman bagaimana mereka ribut dan Ustaz Juma lagi-lagi memaki, menghina sesamanya manusia, sesama Islam juga teman-teman. Mari kita lihat dan cerdaslah. Kita tidak bermaksud apa-apa, tapi lihatlah apa yang terjadi ketika diluruskan oleh sesama mereka. Ini dia videonya teman-teman. Mungkinlah juga pemberian dari seorang nabi bila kecuali ini ada mereka ayat terakhir Yun berbuat bohong. Munafik. Baca ayat terakhir munafik. Baca. Ahlan Suma, kaifa khairan tum akhi Suma. Baca ayat terakhir Yun. Yuni, ayat terakhir baca Yun. Kamu selalu hujat Islam, hujat Allah, hujat Nabiullah. Ayo kamu baca Quran. Ayo baca ayat terakhir. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Coba Yun, baca Yun. Yuk. Wala mukanya. Wala mukanya. Muka munafik ini. Muka munafik ini sok-sok ngaku Islam, pakai akun bidadari, muka kotak segi empat. Mukanya kayak jamban, ngaku bidadari, nipu. Muka segi empat, muka kayak kecoa dikasih roh, ngaku-ngaku bidadari. Suara lo kalah Bu Yuni. Bu Yuni dia itu cuma gede suara Bu Yuni. Juma itu cuma gede suara, lo kalah suara. Suara dia gede, dia ini cuma gede suara Bu Yuni. Cuma gede suara, ngedenger Al-Quran panas. Juma itu cuma gede suara doang, pingsan dia ngedenger Al-Quran, panik dia ngedenger Al-Quran. Munafik, ngejual ayat-ayat Al-Quran, munafik. Seperti sekopang, ngaku bidadari turun dari jamban. Bidadari turun dari jamban, itulah Yuni yang mengheboh Nusantara. Munafik sebagai perpanjangan tangan kaum kafir. Baca-baca Quran tapi salah, muka segi empat, ngaku sebagai seorang muslimah. Di mana-mana sesama kafir rangkulan. Habis itu hujat Islam, hujat Al-Quran. Barusan dia katakan Rasulullah sunat 3 kali. Dasar tukang urut tidak tahu diri. Baca Al-Fatihah tidak bisa, muka kotak. Di mana-mana dia hujat. Setiap dia naik pasti bawa-bawa nama surma. Tukang urut. Tidak tahu malu si tukang urut. Makan aja susah, selalu bawa-bawa nama saya penyesat. Muka kotak, ketawa kayak ada roti di pipinya. Gigi kayak rel kereta api, mulut lebar 2 jengkal. Nggak malu. Ngekos juga kayak gitu. Kosnya 3.000 per bulan, hasil dari urut. Mana-mana, di mana-mana hujat Islam. Kau munafik, tukang urut munafik. Baca Quran tidak bisa, sosok ngajarin orang, sosok hujat orang, sosok rendahin orang. Islamnya dia yang paling bener. Munafik, kurang ajar. Di mana-mana bawa-bawa nama saya. Gadis tua nggak laku. Siapa manusia yang mau samamu kecuali sesamamu kafir, sesamamu munafik. Orang-orang munafik kayak kau. La haula wala quwata illa billah. Lagi-lagi mempertanyakan Al-Quran, lagi-lagi menghujat Al-Quran, lagi-lagi meragukan Al-Quran. Kaum munafik, muka segi empat, muka kayak jamban. Dikasih Allah, muka sudah sesederhana itu, menghujat Allah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Kau mau ngomong apa, munafik? Disuruh baca Quran kamu nggak bisa.
Disuruh baca Quran tidak mampu. Saya ulang ya, kamu baca ya. Kalau kau Islam pasti kau bisa baca. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Lanjut ayatnya, saya ingin dengar. Kau ini Islamnya kayak blokok. Lanjut. Oke, udah Lanjut. atau Lanjut bacaannya, lanjut. apa saya mau tendang kamu? Lanjut bacaannya, wahai munafik, tukang urut Oke, yang oke. tidak tahu malu. Baca, lanjut. Saya tendang kamu ya, kamu. Baca munafik. Munafik, baca, lanjutkan munafik. Bentar. Kenapa? Kamu bawa nama-nama saya di mana-mana, giliran saya datang kamu nangis. Saya Hei, nggak nangis. baca munafik tukang urut. Baca. Saya cuma melihat 428 orang ini yang melihat- Tukang urut, baca, tukang urut. Tukang urut, baca. Tukang urut, baca. Tukang urut, munafik, Ini baca. ya, contoh-contoh jadi Tukang orang urut. Jadi ilmu alaf itu pelajari. Tukang urut, baca. Baca. Inilah orang Islam. Baca. Jadi jangan Baca ayat maksud- selanjutnya. Iya, Islam memang begini. Islam tidak kayak kamu. Islam memang begini. Islam tidak kayak kamu. Kamu itu munafik. Ngaku-ngaku Islam tapi munafik. Muka kotak, gak nyadar. Mana-mana buka koma bawa-bawa nama saya. Seandainya kalian mau masuk Islam, mau Allah berpikir-pikirlah orang Islamnya. Oh, nggak apa-apa. Daripada munafik kayak kamu. Daripada kamu munafikun. Laknatullah alaihi. Baca Quran nggak bisa. Coba kamu baca, lanjutkan. Baca. Sebelum beragama beradablah dulu cuma. Kau tuh siapa? Engkau mau mencerminkan kau tuh Islam tapi kayak begini ya. Baru 10 menit keluar semua kata-kata kotor kamu loh. Saya bagi kamu kesempatan ya seperti ini supaya orang bisa menilai, oh Islam tuh kayak begini loh. Makanya kayak comberan gitu. Jadi kalau orang-orang yang mau mualaf berpikirlah, jangan seperti kayak gini ya cuma. Saya kasih kamu kesempatan, saya hargain kamu datang. Oke, saya melihat kamu seperti ini. Tapi kamu udah keluar kata-kata kamu yang terlalu amat sangat. Emang kamu siapa cuma? Hah? Saya bagi kamu kesempatan, bagi orang lain bicara cuma. Sebelum beragama beradab dulu. Siapa lagi yang mau naik nih? Aduh, papa lagi. Udah jangan naik dulu, biasa dengan Kamu di mana-mana, kamu setiap buka komal selalu bawa namaku. Jadi saya datang. Saya ingin membuktikan apakah kamu itu Islam atau kafir yang nyamar Islam. Karena di mana-mana kamu selalu menghujat Islam. Di mana-mana kamu menghujat Al-Qur'an. Sekarang kamu belajar Quran untuk menyerang Quran. Itu karena kamu punya muka kotak 4. Aktivitasmu tadinya cuma tukang urut, kenapa sekarang baca-baca Quran? Allahu Akbar. Beginilah cuma ya teman-teman, beginilah cuma ya. Bagi kesempatannya orang bicara. Bukan ketika kamu bicara terlalu panjang lebar kamu itu kelihatannya pintar, tidak. Kamu malah kelihatan kegoblokan kamu, kedunguan kamu. Hah? Saya kena warning lagi. Saya turun dulu sebentar. Nanti saya naik lagi. Cuma modal besar nek. Kedunguan. Saya turun dulu. Saya bukan jangan lagi. Jambak lagi. Aturan biarin aja Bu Yuni. Saya tidak pernah bawa namamu karena saya pikir nama saya tidak pernah bawa namamu karena saya pikir kamu itu sampah. Saya tahu kamu itu munafik, perpanjangan tangan orang-orang kafir, sama dengan lakimu 2 orang ini, sama-sama kamu munafik. Saya tidak pernah. Woi Nur Alim, orang itu ngomong gantian Nur Alim, bukan suara lu aja mau didengerin. Woi Nur Alim, satpam, woi satpam PTKP, woi satpam, woi satpam, woi satpam, woi satpam, woi satpam, satpam, ngaku-ngaku direktur BUMN, satpam, ngaku-ngaku direktur BUMN, satpam. Suara lu aja mau didengerin, dasar lu satpam. Apa hubungannya tukang urut dengan baca Quran? Apa hubungannya satpam? Saya tidak pernah mengganggu kalian. Kenapa kalian itu suka bawa-bawa Satpam PTKP, satpam PTKP, ngaku-ngaku direktur BUMN, satpam. Tidak bisa. Satpam, satpam. Disuruh baca Woi, satpam. Quran tidak bisa. Woi satpam, satpam PTKP. Al-Quran bisa. Satpam PT Bina Yasa. Punya penyakit Ngaku dia satpam Bina Yasa. Wah, ngaku-ngaku direktur BUMN. Kalian ini Ngaku kau direktur BUMN. Dasar kau. Kenapa kalian Nipu benci? aja kau. Saya membahas agama saya. Kenapa kalian yang kesurupan?
sopan. Saya membahas Al-Quran saya. Kenapa kalian yang cemburu? Hanya gara-gara koin kalian cemburu. Hanya karena jabatan saya kalian cemburu. Hanya karena harta saya kalian cemburu. Karena hanya pangkat saya kalian cemburu. Karena hanya saya Sejak kapan Al-Quran orang Islam itu milik kau, Juma? Sejak kapan? Orang kalian cemburu. Ada apa Misalnya, sejak kapan Al-Quran Islam itu punya lo? Sejak kapan Al-Quran Islam punya lo, Juma? Woi, ngata, Juma. Woi, Satpam PT Bina Yasa. Woi, Kenapa woi, Satpam. Woi, Satpam, yang nggak punya jelas mazhab. Woi, Satpam. Woi, Satpam. Agama Woi, Syiah pemakai imam. Kenapa marah? Satpam. Saya membahas kitab sahih saya. Penjual agama. Kenapa kalian yang Kata ngamuk? siapa Al-Quran itu punya lo? Itu Al-Quran umat Islam. Kenapa lo melarang orang tukang urut baca Al-Quran? Kenapa tukang urut dilarang baca Al-Quran? Kenapa tukang baca urut ini tukang urut dilarang baca Al-Quran? Kenapa? Pakai masker, pakai Kenapa? imam, pakai Kenapa? aja itu. Juma, jawab Juma, gak usah nyerocos kayak perempuan. Woi Juma, kayak perempuan. Woi Juma kayak perempuan. Woi Juma kayak perempuan. Juma kayak perempuan. Juma kayak perempuan. Giliran pakai mazhab uluk-uluk. Mazhab uluk-uluk Juma. Mazhab uluk-uluk Juma. Lo mau ngetes? Woi, kasih ilmu Islam yuk. Ayo kasih ilmu Islam yuk Juma. Woi, woi Juma, Satpam. Woi Satpam. Woi, Satpam. Itu salah apa samamu? Ada Juma, ada ilmunya. Apa sama? Woi Juma. Kalau hanya karena Apa hubungannya tukang urut dengan gak boleh baca Al-Quran? Kemudian kalian Kenapa tukang urut gak boleh baca Al-Quran? Satpam boleh baca Al-Quran? Kenapa? Setiap kalian Kenapa? selalu pakai nama saya. Kenapa? Setiap kalian Kenapa? bikin akun pakai foto saya. Siapa yang pakai foto lu? Kalian Siapa yang pakai foto lu? Najis gua pakai foto lu. Najis gua pakai foto lu. Jijik gua pakai foto lu. Jijik gua pakai foto lu. Jijik gua pakai foto lu. Kalian itu kemudian pakai foto saya. Jijik gua pakai foto lu. Cuma tukang gede suara gak ada ilmu ngapain? Pakai foto saya. Ngapain gua pakai foto lu? Jijik gua pakai foto lu. Hanya karena gift kalian. Jijik gua pakai foto lu Juma. Ada Jijik. apa? Jijik gua pakai foto lu Juma. Kenapa Gak ada nggak gua pakai cemburu. foto ayahmu? Kenapa nggak pakai foto imam? Gila, Juma kalau ngomong gak ada berhentinya ya. Parah ya. Berarti Kayak Bang Suma perempuan itu beneran. adalah sesuatu Parah, gitu parah. loh. Zuma kayak perempuan beneran. Sebentar. Suaranya gak bisa diem lu. Kalau udah ngomong nyerocosnya gila. Sebentar. Terlatih memang mulutnya. Ya memang begitu ya, sebentar. Parah mulut Zuma ini. Nah, sebentar. Orang baca Al-Quran dia jerit-jerit. Gimana sih? Oke, sebentar ya, Juma. Saya memang ingin kamu datang ke Satpam sini. Bina Yasa ngaku direktur BUMN. Sebentar, BAB, sebentar. Saya memang sengaja supaya kamu datang dan kamu punya keberanian ke sini. Dan seperti itu. Kenapa kamu sekarang tidak mau berakhlak dulu baru beragama seperti itu? Saya bagi kamu kesempatan, kamu nyerocos saja maki-maki saya semuanya. Kenapa? Kita fokus saja dengan apa yang sudah kamu sesatkan, apa yang sudah kamu penipukan gitu loh. Mana kamu? Udah lari? Enggak, gua tuh cuma mau nanya, apa hubungannya tukang urut dengan gak boleh baca Al-Quran? Iya. Kita Apa fokus hubungannya? aja. Hah? Terus Al-Quran itu bukan punya Zuma, Al-Quran itu punya umat Islam. Saya memang kamu pengen datang, tapi kamu nyerocos gitu nggak kasih Tuh, saya lihat. kesempatan. Kita fokus Pakai aja. logonya salam satu Tuhan, omongannya pecun. Hah? Ya sebentar, sebentar, Ya gitu, Isa. Kalau dia masih di bawah atau dia itu, enggak, kok kamu seolah-olah kamu tuh besar sehingga orang nggak boleh kick kamu. Sorry ya, kamu tuh nggak ada siapa-siapa. Kamu tuh di bawah kaki saya cuma. Nuduh orang. Nah, sebentar, BAB. Kamu tuh di bawah kaki saya cuma. Saya ini kamu seharusnya berterima kasih dengan saya. Kenapa? Karena saya mengurangi dosa jariah kamu gitu loh. Gitu. Kan saya mengurangi dosa-dosa jariah yang kamu pinggulnya di akhirat. Kamu datang sini nyerocos semua muka kotak gigi apa? Coba kamu gigi kamu mana? Saya mau lihat. Gitu. Rumah saya jelek, iya saya jelek. Muka kotak, ngaji pun belepotan, saya ngerti. Tapi kita fokus aja. Kamu kan tanya kenapa saya mengatakan Juma kamu penyesat. Kita fokus di situ. Dan mengapa saya mengatakan kamu itu penipu? Kamu bisa bertanya ke saya dan saya bisa jabarkan. Berakhlak dulu, baru beragama. Takut orang masuk Islam juga kayak gini dengan perangai kamu kayak begini cuma. Saya dari tadi kan. Ayo kamu naik. Kalau kamu mau itu kalau kamu nggak kemaluan kamu itu rasanya diperjualbelikan sama orang, silakan naik. Tapi bagi kesempatan itu bicara. Tadi kan BAB tadi kan ngajak dia bahasan agama kan, tadi itu. Iya, kamu tanya kenapa Bu Yuni saya disebut penyesat. Saya kasih tahu begini-begini dan kamu bisa bantah. Kenapa saya mengatakan kamu itu penipu? Nah, kamu menipu Juma, kamu menipu ribuan orang, dengan KTP yang diedit palsu. Semua apa palsu. Saya bisa bertanggungjawabkan apa yang saya katakan dunia akhirat dan saya tidak Coba bisa. gua mau debat sama Zuma Bu Yuni. Bagaimana caranya menetapkan hukum ini? Rukun Islam itu. Istinbat hukumnya dalam menetapkan rukun Islam itu ya. Nah, Zuma. Nggak bisa apa-apa BAB. Udah dites dulu, dites dulu. Aja. Saya memang senang kamu kesini. Katanya bisa menyelesaikan apa. Siapa tahu dia udah ada ilmunya. Nah, ini Kenapa saya rukun Islam itu. Oke, silakan. Dia nggak tahu rukun Islam. Oke, silakan BAB kamu ngomong dulu. Ya biar posting BAB dulu sebelum saya ngomong. Silakan BAB.
Ya kan dia kan Udah bukan guru, kita mau udah. kajian Islam Bu sama dia Bu. Siapa tahu dia bisa ngejawab gitu pertanyaan Kanoni gua. coba naikin dia Kanoni. Mak kajian di sama apa dari tadi nyerocosin muka, kotak, gigi, apa semua kajian di sama apa yang dia bisa? Ya jangan ya kayak gitulah Islam itu, kalau udah ngoceh kebanyakan itu ujung-ujungnya ngehujat, ujung-ujungnya ngehina. Itu namanya kamu itu. Aduh ya ampun Juma. Apa hubungannya tukang urut dengan gak boleh baca Al-Quran itu? Tahu saya jadi bingung saya. Saya udah seboleh-bolehnya ya, oke saya sabar. Kamu ngomong tadi 10 menit kamu keluar kata-kata semua apa ya kamu ini ya. Seharusnya kalau kamu merasa kamu merasa dirugikan ya kamu datang ke sini baik-baik kamu tanya kenapa saya disebut penyesat. Saya akan beritahu apa yang disesatkan kamu. Saya bicara baik-baik. Kenapa saya ngatakan kamu penipu? Karena memang sudah kamu menipu. Saya bisa beberkan dengan baik-baik. Bukan sok-sokan ngayat. Saya udah bilang saya baca Al-Quran belepotan cuma. Saya nggak pernah menutupi. Saya punya muka yang jelek tiba-tiba jadi kayak muka artis gitu. Enggak. Rumah saya jelek tiba-tiba rumah saya jadi bagus. Enggak. Muka saya Coba lah. memang Allah udah bagi saya muka kotak cuma. Aneh yang diserang itu muka kotak. Gigi coba lu buang kayak gini lu berani lu. Akibat ini Bu. Akibat cuma bisa ngocok 3 tahun Bu. Akibat cuma bisa ngocok 3 tahun ini. Parah. Kamu tak gini itu kan lu kayak gitu kayak gue. Bisa nggak lu? Coba misalnya naik ke atas kan kita diskusi baik-baik. Wajar lah Bu. Yuni, Dia kan nggak punya kamu bisa istri. nggak? Wajar lah. Ilmu. Wajar lah dia gitu. Nggak punya istri. Ngocok kan juga capek ya Bu. Karena kan udah jelas dalam Islam itu Astagfirullahaladzim, ngacak ya. Oke, kamu datang sini, tapi kamu cerucu-cerucu seolah-olah kamu itu gak kasih kesempatan dia suara dia aja mau didengar, suara dia gede gaban gitu. Bukan berarti kamu cerucu gak kasih orang kesempatan bicara. Nggak, selama- Itu kedunguan orang tau gak? Islam tuh suara gede doang. Kalau saya dibagi kesempatan kayak begitu. Ngatain sama aku, nih laki. Bu Yuni tukang urut. Pernah nggak Bu Yuni ngaku direktur BUMN? Enggak. Tapi gue bisa mengaku gue direktur Unishop. Gue bisa. Oh, Unisop. Mm-mm. Kalau gue yang gue omongin bohong tadi ya lapor aja. Gue punya buktinya. Kalau lu security supervisor di PT BKP Binayasa. 1 orang nih Juma mentertawakan dirimu Juma. Kau semakin akan ditertawakan dan akan semakin Ya kalau lu salah, salahin itu orang-orang lu yang posting kalau lu direktur BUMN. Iya. Mana ada direktur BUMN di kampung di kabupaten sana? Mana ada? Tunggu lu 1 kali 24 jam kemarin lu ngelaporin gua tuh santai-santai aja lu nggak ada laporan. Nah ini Bu, gue pengen bahas, gue mau bahas rukun Islam lah, rukun Islam dulu sama dia. Dia bisa nggak rukun Islam? 1 kali 24 jam kemarin gua kasih lu. Dia ngomong tadi apa Bu Yuni? Sholat 3 waktu kata dia. Ya udah biar ngomong lu, gua mute. Sholat 3 waktu dia nanya sama lu tadi. Suruh tunjukin ayatnya yang netepin sholat itu 5 waktu. Kalau dia ngomong sholat 3 waktu. Enggak, dia cuma mau datang menghina. Ya dia ngehujat. Yang aku pening itu kan tukang urut dengan baca Al-Quran. Apa hubungannya? Tukang urut nggak boleh baca Al-Quran itu apa hubungannya? Coba lu kayak gua cuma gigi gitu. Coba lu berarti enggak? Si papa Gigi lu rata Bu Yuni. Mungkin dia lagi pakai behel. Tantang dia coba gigi dulu. Sekarang kita belajar gigi dulu. Dan dia ngomong gigi gua nggak ngomong apa tanda gigi. Sabar, saudaraku, sabar. Mari kita diskusi. Tentukan tema. Jadi gigi Zuma enggak rata, Bu. Ini pikirin si Noni nanti. Gua ada kayaknya foto dia lagi nyengir. Lihat gigi. Gigi enggak rata. Siapa lah dulu yang ngomongin lagi ya? Jadi dia bisik kan, gue nggak tahu apa-apa, gue diam. Gue kasih kesempatan buat turunin orang. Nyuruh Udah lah, gak usah ngebahas masalah body shaming lah. Masa kita Udah, sama-sama kan dia? Tadi kan udah mau kita ajak bahas masalah hukum di Islam kan kabur lah. Iya, tanya Dan hukum berarti Islam cuma- aja lah. cuma mau menghina Karena kan aja. dia yakin dia Islam. Kalau Al-Quran itu punya dia, bukan. Al-Quran itu punya Islam, punya umat Islam. Bahkan ada ayatnya menerangkan Al-Quran itu hudal linnas. Sebentar ya, biar. Karena netizen mengatakan selalu kalau ada Juma gue kabur. Enggak, gue nggak kabur. Tapi apa yang dilakukan Juma tadi? Nyerocos, nggak kasih kita orang kesempatan berbicara. Apakah ketika orang nyerocos itu kelihatan pandai? Enggak. Kelihatan gobloknya mah iya. Kegedunguan yang dia keluarkan loh. Coba dia ada datang. Oke, kita bahas Naik. kenapa kamu Gila, mengatakan begini, aku naik. menyesat. Aku kan begini. Ya silakan dia keluarkan dalilnya. Kalau dia tidak menyesat, saya akan mengatakan Nggak dia ada penipu. dia. Kenapa dia penipu? Saya akan begini. Silakan keluarkan buktinya. Kalau dia bukan penipu.
Ini nyerocos suruh sambung ayat sosokan dia tidak bilang saya belepotan ngaji. Ustaz Faisal baca ayat Al-Quran dia ngoceh-nyerocos menghujat orang, gila. Mau mendekati umat Islam itu kepada kemurtadan. Kalau nggak dibilang mah mungkin lah. Kalau dikaji-kaji lebih dalam lagi, udah murtad lah untuk orang itu. Karena kamu nyamakan wudhu adalah baptisan. Baptisan itu apa? Dan naikin lagi, Bu. Dia nggak pernah naik. Kamu naik. Kita ngomong masalah itu rukun iman sama rukun Islam. Zuma, naik Zuma. Kalau orang Islam kan tahu rukun iman sama rukun Hidup Islam. dan mati bersama Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan. Lu kalau wudhu begitu ya, lihat lu ya Juma. Hah? Udah lu murtad aja. Di Islam lu udah murtad, di Kristen nggak ada yang terima. Beradab Islam sama rukun iman aja dulu yuk. Receh-receh ini. Apa mau sirah? Apa mau hadis? Nih BAB nih orang Syiah nih berani ngadepin lu. Nggak nyerocos kayak begitu. Enggak, kelihatan kali dungung kau tuh. Aduh ya Allah. Lagi tuh. Kedunguan yang terselah kau tuh Juma. Malu-maluin aja kau ngaku Islam sebagai singa Allah apa? Ya kalau cuma ngehujat mana baik juga bisa begini. Kalau gua salah udah lama gua nggak kesini. Lu udah pasti gua penjara, mana buktinya lu? Gua tantang lu Juma. Ngomongin gua pakai foto dia, jijik amat gua pakai foto dia, gua bilang. Foto dia. Mau pernah open cam enggak? Buka ditutup masker, gigi jelas butuh enggak. Masih Gigi gua berani open cam. Malu-maluin di 400. Bre, tadi Jumaida ada. Aduh, ketinggalan gua, Cuk. Gua ajakin debat masalah rukun Islam, minggat dia. Enggak, dikira Juma itu kita nggak boleh kick dia. Kenapa? Karena kita mau follower. Sorry ya Juma, kita orang nggak butuh follower ya. Kita orang nggak butuh koin pun. Hah? Kami main-mainin aja koin. Nggak butuh, Bon. Muka lo di komal gua nggak butuh, Bon. Yang pakai akun dia siapa? Gua ngerti enggak. Hah? Jadi dibilang dia pakai akun dia, jijik. Kita orang gua cuma ingin itu bahwa di komal lu bikinlah kesesatan untuk umat Islam sendiri. Di komal gua mau menerangkan kesesatan itu sama orang Islam. Mana dia? Sama orang Islam. Seperti sama Burama tuh ya, sesatkan semua orang Islam. Tugas-tugas menerangkan sama orang Islam. Itu si Juma dibaptis buat apa dia ya? Saya yang benar lutut itu orang. Nggak diterima. Ini lu mau nerima si Juma lu jadi Kristen lu? Billy. Billy mau lu. Billy kan Billy ya lu. Kenapa jamaah? Atau nerima jadi pengikut lu? Hah? Di Islam tuh ditendang tuh. Udah ditendang, lu mau ngambil dia. Bukan, Juma umat kalian aja lah, jangan keoten lah, jangan ketamnya. Jangan, kami sudah tidak mau dia itu sampah tuh. Dia sudah muda. PPJ VIP enggak ini nanti? Oke. Berapa singa per hari? Kami tampung Suma. Berapa singa per hari? Kami tampung Suma. Udah, Pak. Aku lagi Cuma bangunin gue ya. Capek gue nggak cuma. Iya. Aku minta Kanoni cari Kanoni mana si Zuma. Nggak nampak. Hilang deh. Cari-cari ke bawah. Aku terus. Tadi dia typing naik gitu kan, tapi aku cari nggak ada, dia typing naik tadi. ada. Sungai udah tutup. Apa kena band dia? Dia typing band kayaknya. Ini kena ban, soalnya kalau kena ban nggak bisa kita lihat di bawah. Walaupun dia Kalau typing. Bunda itu kabur nggak ada kalian ini. Nggak kena ban pembohong. Jangan mau melawan Bunda. Hah? Kalian siapa? Oh, dia mau bikin framing, dia mau bikin framing itu, Bu. Iya memang gua kick ngomong kayak nggak berhenti itu. Emang dia siapa? Sebesar apa dia? Gua kick lah. Berarti Bu Yuni takut. Dengan kedunguan orang, aku paling takut dengan kedunguan orang. Bu Yuni. Paling takut dengan Bu kedunguan. Yuni, Juma itu emang giginya besar kayak kapak. Memang aku paling takut dengan kedunguan Juma. Memang aku paling takut gitu. Serius, aku paling takut. Giliran dia ngaji, gua hargain kan. Dia baca Al-Quran, gua diem. Giliran ada yang ngaji yang lain, Ustaz Faisal tadi ngaji, dia nyerocos ngehujat. Gila, gua bilang itu. Panas, iblis-iblis dalam tubuhnya meronta-ronta. Bu Yuni, pas ada begini Bu Yuni, terus dia masuk kan, lalu Bu Yuni turunkan semua, tinggal aku dengan dia. Aku mau lihat dia sampai di mana. Ya, dia nyerocos nggak berhenti. Nggak tahu dia ngomong. Jadi dia pintar pada kedunguan yang dilihat orang. Orang Aku udah 2 kali. Tadi
Tadi Bu Yuni nggak ngomong Coba apa-apa, cuma dia naik Kristen menghina. sepakat Udah nggak mama kalau misalnya jelek. ada Muslim yang mau naik di roomnya Kristen, mau dia oneness, mau dia dari tunggal, tanya dulu tentang Al-Quran. Sepi room itu. Karena apa? Karena kamu orang itu adalah lahan konten untuk mereka masuk YouTube. Kamu orang itu adalah sumber pendapatan mereka. Beranikah sekarang orang Kristen komitmen? Kalau ada orang Islam yang mau nanya-nanya tentang kekristenan, tanya dulu ilmu keislamannya. Masya Allah. Karena mau jawab Bang masalahnya. Berani nggak? Oneness Iya. sama Tritunggal komitmen. Jadi gini Kak Noni, jadi kan kamu mau nanya, oke, tapi syaratnya jawab dulu pertanyaan ini, gitu. Iya, kasih syarat dulu. Jadi dia tuh lulus gitu kan. Jadi lulusnya gini, dia lulus dia paham tentang agamanya dulu gitu kan. Tapi kalau ini kan Kalau dia kebanyakan kan paham tentang agamanya. Kalau dia nanya tanggal lahir Yesus, tanya Iya. tanggal lahir Nabi Isa. nah, coba dia suruh tuh. Oke, kamu boleh bertanya, tapi tanggal berapa Nabi Isa lahir gitu kan. Kemarin Kalau di dia mau nanya itu Alkitab, tanya Al-Qurannya. permanen aku tanya itu nggak tahu orang sudah Islam kali. itu naik room lagi. Sebelum dia nanya ke Kristenan, tanya dulu keislamannya. Nuralin sapem. Mencret. Tapi enggak ini Bu, enggak pakai akun besar ya tadi ya. Enggak bisa pula itu kan. Bisa pula kita 5.000 view tadi. Sama yang Kristen juga kalau mau naik ke room Islam, tanya dulu ke Kristenannya. Lupa, jangan cari Juma, biar Juma cari kita, Pak. Santai Iya. aja, Pak. Kalau biar dia cari kita nggak perlu cari. Nggak perlu kita biar dia cari kita, Pak. Selamat pagi Pak Assalamualaikum, Pak Wira. Wira. Sehat, Pak. Selamat siang Pak Wira. Assalamualaikum Pak Wira. Ya, Billy, selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Sehat selalu Pak Wira. Gimana kabar? Amin. Haleluya. Amin. Senang bisa jumpa dengan Pak Wira lagi. Lanjut Pak Wira. Iya. Dilanjut aja nih. Lagi menikmati juga nih. Ini dia tadi Pak. Pak, ini dulu Pak. Ini rom adu itu ilmu apa Enggak, emosian. ini kan Rom ini menanya tentang keilmuan Islam. Jadi bukan Rom debat ini, tapi Rom membahas Rom kajian Islam, bahas tentang Islam. Noni, salah room kita Noni. Kok kira ini room pacaran? Kita pindah Noni. Mana di sini? Di sini nggak ada koinnya. Kita pindah ke tempat Suma aja. Banyak koin di sana Noni. Ayo yuk, pindah aja. Pindah. Muka mer. Cari koin dulu. Ya ada Ustaz, dia ngaji tadi, kita diam gitu. Kita ngargain dia lagi baca ayat Al-Quran karena kita Islam. Tapi pada saat orang lain, ketika Islam baca Al-Quran, dia teriak-teriak menghujat, tukang urut lah segala macam. Oh ya ada orang baca Al-Quran. Di mana tadi BAB? Di mana dia ketawain orang Di sini. lagi? Di mana? Di sini. Sini. Tadi di sini Pak Wira. Oh. Iya. Sebentar ini ngomong sama Pak Wira ya. Sebentar ini ngomong sama Pak Wira ya. Sebentar. Ini loh Pak Wira, tadi itu ada Zuma datang sini. Memang sengaja beberapa hari saya selalu angkat topik dia. Kenapa? Karena dia pertama dia menipu memualafkan orang Islam. Satu itu kan udah keterlaluan. Berkali-kali dia melakukan kesalahan yang sama. Jadi saya angkat. Udah gitu ya tentang dia mengatakan wudhu adalah baptisan. Itu kan udah menyesatkan, udah mau deketin kemurtatan. Kalau memang udah dibilang kan itu udah sampai kemurtatan sih. Saya angkat itu terus berhari-hari. Tadi dia datang, dia nyerocos, nggak kasih saya kesempatan bicara. Saya udah bilang saya nggak pembohong, saya ngaji belepotan. Iya saya akuin. Tapi dia saya suruh sambung, marah. Nah, seharusnya dia datang. Saya bilang kamu datang sebelum beragama beretika dulu. Saya kasih dia kesempatan, nyerocosnya semua. Dia jelek-jelekin saya secara fisik, nggak apa-apa saya diam, saya ketawa aja kan. Udah. Itu saya seharusnya dia datang gini, dia seharusnya bertanya, kamu menyesatkan saya itu di mana? Kamu katakan saya penipu gimana? Nanti saya akan jabarkan saya bukti-buktinya. Itu boleh dia sanggah saya. Kamu tuh salah gini. Kalau saya salah Pak Wira, saya udah kasih dia 1 kali 24 jam kemarin. Silakan buat laporan polisi, saya tunggu. Sampai detik ini nggak ada. Kenapa? Karena dia salah, semua salah. Dia itu penakut, tapi dia seolah-olah dia itu benar, cerocos nggak kasih orang lain kesempatan. Ketika orang lain bicara nyerocos nggak kasih kesempatan, itu bukannya kepintaran tapi kedunguan yang dia perlihatkan gitu loh Pak Wira. Gitu aja lah Pak Wira, silakan dengan yang lain. Capek saya.
Ya, saya sedikit komentar ya masalah ini ya. Kalau ada statement yang mengatakan baptisan itu sama dengan wudhu, kalau di dunia dakwah kita mengatakan itu udah offside. Di dunia dakwah ini seperti sepak bola ya. Permainan itu tetap ada aturannya, dan ketika pemain itu melanggar aturan atau offside ya, dia kadang-kadang tidak menyadari, tapi itu tetap salah. Jadi kita minta sebetulnya Zuma mengklarifikasi dan perlu meminta maaf untuk soal itu, karena itu salah. Apapun dari segi apapun itu salah. Karena baptisan itu adalah pengakuan terhadap Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kekristenan. Sementara bagi kita, wudhu itu bukan sekedar mensucikan diri, karena itu bukan masalah air. Karena dia mungkin mengkonotasikan wudhu itu dengan baptisan masalah air. Sementara kan kita tahu kalau kita tidak ada air, kita bisa dengan debu. Apa baptisan bisa dengan debu? Bisa disembur dengan debu kan enggak? Jadi memang tidak kena. Dia mungkin mencoba membuat analogi, tapi analogi itu offside. Jadi kita minta kesadaran beliau untuk mengklarifikasi dan perlu meminta maaf. Tidak ada salahnya. Bahkan seorang Imam Syafi'i ini pernah meralat pendapat-pendapatnya gitu loh. Jadi tidak ada orang yang maksum kecuali Rasulullah. Pak Wira. Itu bagi saya itu hal yang kecil, Pak Wira. Itu bagi saya hal yang kecil. Yang paling terbesar dari kesalahan goblok dia itu adalah mengatakan baptisan adalah wudhu. Dia harus tahu, dan dia pun saya tahu, dia baptisan itu apa, gitu loh. Memang itu baptisan itu adalah basuhan, tapi baptisan itu sudah diambil sama orang Kristen, gitu loh. Baptisan itu di kepala otak kita adalah ketika dalam kekristenan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan juga baptisan adalah hidup dan mati bersama dengan Kristus. Baptislah dia dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau Nawa itu baptisan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, murtad. Besok-besok silahkan kamu tukar KTP, mau Katolik atau Protestan. Itu yang paling mendasar sekali, Pak Wira. Kenapa saya dikatakan dia itu menyesatkan? Bukan soal-soal air, tayamum, kagak. Tujuan pembaptisan itu apa? Tujuan wudhu itu apa? Kalau udah mau sama-sama kan ya udah samakan aja. Jadi seluruh orang Islam mengatakan bahwa itu baptisan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, murtad. Itu aja senang. Jadi ada pemurtadan massal yang dilakukan oleh Juma. Gitu yang harus dia pertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Makanya saya itu sebetulnya seharusnya si Juma itu cium kaki saya. Kenapa? Karena saya mengurangi dosa jariah yang dia akan tanggung di akhirat nanti. Gitu loh Pak Wira. Sekian, silakan Pak Wira. Ya, makanya saya bilang tadi, pernyataan itu jelas offside ya. Dari segi apapun itu offside. Jadi kita minta memang klarifikasi, berbesar hati lah bahwa siapapun bisa salah dalam hal ini. Nah, makanya, dan juga bagi teman-teman yang selama ini memang penggemar atau pendukung Bang Zuma, juga tidak bisa harus menerima semua apa pernyataan itu dibenarkan. Ingat, manusia bisa salah, siapapun bisa salah. Maka kita lihat, justru jika dia mengakui kesalahan itu orang akan lebih simpati sebetulnya. Itu yang harus kita ini. Ulama-ulama kita juga pernah kepleset semua kok. Jadi tidak ada orang yang pasti benar di dalam agama ini, nggak ada. Kita manusia, kita beri pihak, ya. Ya silakan yang lain. Ya saya setuju banget Pak Wira, tapi sayangnya Juma nggak bisa, ego Juma nggak bisa dibayar di dunia, nanti dia akan dibayar di akhirat. Ya, silakan yang lain Papa. Noni silakan. Apa ini Saudara Binsar silakan. Komen-komennya di bawah udah nyerang Pak Wira. Nggak apa-apa lah, kita udah siap. Kita kalau berani naik komal itu juga berani dihujat, ya. Berani disesatkan, nggak apa-apa. Dalam rangka amal ma'ruf nahi mungkar itu satu hal yang biasa ya. Bagi saya pun dari dulu udah biasa ya. Silakan. Yang penting udah kunikot ya. Kita dapat diskon. Tahan kita. Hari itu harusnya jangan diturunin Bu Yuni, itu kan biar diselesaikan dulu. Ya, tapi udah diturunin. Atau di Bennett ya? Bukan Kak, karena dulu dia pernah juga begitu. Habis dia ngomong terus kapan kita Iya, tak berhenti dia. Kelihatan kali kedunguan dia. Aku kasihan tengok dia. Aku kasihan. Kelihatan kali kedunguan dia. Nggak kasih orang kesempatan bicara. Bukan berarti gitu. Cerdas kita. Udah gitu katanya. Kali kedunguan dia. Kamu lihat dia kedunguan dia. Ya, siap tepuk tangan. Katanya jelek. Kedunguan dia kayak begitu. Nah, gini Kak Noni, dia memang kacau ilmunya tentang Islam, memang kacau Kak. Makanya dia begitu. Kan udah pernah aku Bu Yuni BAB, dia udah pernah berempat kami dah. Begitu juga mainnya caranya. Nah, dia tuh cuma memang mau datang menghina Bu Yuni, bukan mau debat, bukan. Udah tak tahan dia. Gini loh Pak Wira, ya saya begitu. Jangan mengkultuskan Juma, itu haram di itu. Juma itu dibilang nabi, dibilang Tuhan, dia itu nggak sadar Kak.
Dia nggak bisa seperti itu. Ya, dia minta maaf, dia tarik balik, dan beberapa kali itu saya pinginnya begitu loh, beberapa kali dia mengakui kesalahan sehingga dosa jariah dia itu lama-lama juga berkurang. Tapi dia ego, dia tidak mau berbuat seperti itu. Ya udah bisa, dosa jariah dia bertambah-tambah. Netizen dia pula mengatakan saya macam-macam, pahala saya juga bertambah. Sengaja saya bikin komal ini ya supaya saya pun dapat pahala dan dosa jariah itu dia berkurang, tapi dia nggak ngerti gitu loh. Aduh, capek. Bagilah kesempatan dia datang baik-baik. Apa sih yang kamu katakan penyesat? Kenapa kamu katakan saya penipu? Saya menjabarkan, kita bicara baik-baik. Karena dia tuh memang udah kalah down, Pak Wira. Saya mengatakan apa sesuatu pun saya punya bukti dan data. Saya punya tanggung jawab baik di dunia maupun di akhirat. Saya bukan pengecut. Ya. Jadi apapun saya akan tanggung gitu loh. Sampai keluarga saya pun pada ketakutan. Kata saya bilang nggak apa-apa, ini tanggung jawab saya. Saya tahu tanggung jawab saya. Mau api kah, mau air kah, silahkan sentuh saya secara ranah hukum ya. Kalau kalian berani ya. Ya silakan Binsar, udah nggak ada yang mau naik, udah capek gue juga. Silakan Binsar, mau ngomong apa? Noni, silakan. Rasanya gue ngomong sendiri deh. Iya Pak Wira, silakan Pak Wira. Ngomong apa lagi Pak Wira? Ya. Sorry Bu Yuni, saya lagi kerja Bu, maaf ya. Mengenal kata-kata tabayun ya. Di dalam Islam kan kita ada kata tabayun ya. Jadi alangkah bijaknya kalau beliau membuat sebuah fiti lah ya. Jadi sehingga hal-hal ini tidak dibicarakan terus-menerus dan di banyak komal gitu. Dibuat VT, klarifikasi, jelas menjawab apa yang Bu Yuni katakan, Bu Yuni sampaikan mengenai beliau. Ya saya rasa itu akan lebih bijak ya kalau itu dilakukan daripada datang nanti marah-marah, nanti tidak akan ada ujungnya dan juga ini akan sangat ya memalukan kita lah sebagai umat Islam. Dengan ada tabayun itu sebetulnya tidak ada masalah. Terpeleset itu tidak ada masalah. Siapapun pernah terpeleset, Imam Syafi'i juga pernah, bahkan dia juga mengkoreksi pendapat-pendapatnya yang lama, kaul kadim, kaul jadi dan sebagainya, dan tidak ada masalah. Kenapa mesti malu? Kenapa mesti ada gengsi? Jadi dibuat aja sebuah video mengklarifikasikan maksudnya ini. Dia beranalogi seperti ini. Jadi jangan dibiarkan jadi bola liar terus lah. Sayang juga teman-teman yang lain ini. Ya. Oke, Pak boleh saya tanggapin ya Pak Wira. Oke, Pak Wira begini loh. Sejak Juma selalu melakukan kesalahan, dia bukannya malah tambah mengakui kesalahan, nggak pernah ada Pak Wira. Dia malah selagi mencari kesalahan itu malah menutupi dengan kesalahan, dengan kebohongan, dengan kedustaan Pak Wira. Nggak pernah dalam sejarahnya Juma mau mengakui kesalahan dia. Sejak saya berantem lagi 2 tahun yang lalu sampai sekarang nggak pernah Pak Wira. Kayak kemarin dia bilang tuh si Maria itu orang Islam loh begini. Malah dia bikin apa? Bikin VT, KTP yang diedit dan dipalsukan gitu loh. Kan ini bukannya tambah konyol. Nah ini sekarang saya udah bilang penyesat nih. Bukannya dia mau minta maaf, sorry lah, dia jauh kali kata maaf, malah dia serang saya. Kemarin Rahma datang sini ngomong-ngomong, oh katanya Rahma itu garda terdepan. Apa yang di garda terdepanin? Hah? Yang di garda terdepanin apa? Hah? Apa? Raka, lihat dulu Raka. Raka, kamu itu lagi rame orang. Oke. Gak ada, malah saya diserang dari berbagai macam arah. Sampai saya mengaji pun, tempat saya mengaji pun mereka serang saya Pak Wira. Nah itulah kekonyolan umat Juma yang kedunguan-dunguan yang dia tampakkan. Sampai saya tempat mengaji pun dikacaunya saya. Loh apa hubungannya saya mengaji? Kalau saya mau menyerang Islam gak perlu saya ma'alif kof, kaf, ain, goin, kha, kho. Saya cuma baca terjemahan aja. Orang Kristen mana dia pernah baca kayak begituan? Mau nyerang Islam kok dengan tajwid? Oh kamu belajar Islam mau nyerang Islam loh. Lah kamu belajar Bible pagi siang malam mau nyerang Kristen terus. Kamu gak ingat? Orang Islam sekarang malah baca Yohanes, mau Lukas, Markus. Itu buat apa mau nyerang Kristenan? Bukan yang membantahnya akidah Islam dia sendiri. Malah saya dibilang kata saya ngaji butuh untuk nyerang Islam. Ya udah nggak apa-apa saya nanya begitu pun. Kamu sendiri ngapain? Pagi siang malam ketantang peteng-teng Bible. Mau nyerang apa? Nyerang Kristen? Gak ada kamu mengatakan dalam 1 bulan kamu berhenti ngomong soal Bible itu pernah ada nggak? Boro-boro 1 bulan sehari aja nggak pernah ada kamu berhenti mulut kamu tentang Bible. Yang lain saya yang belajar Al-Quran memang nggak akan
ada Pak Bira, biar aja dia memang sengaja seperti itu, dia cari sensasi, cari lagi nanti dia cari konten, kalau enggak konten dia akan sepi. Besok lusa nanti. Nah, saya udah 2 tahun yang lalu saya udah ngomong gini Pak Bira, jangan-jangan si Juma ini mengatakan bahwa sholat sehari semalam Islam itu 7 kali. Kenapa 7 kali? Karena di dalam Bible 7 kali Pak Bira. Sekarang wudhu adalah baptisan. Di Bible orang Ortodok sholat 7 kali loh. Bentar lagi ada ngomong. Iya, sholat itu mungkin di satu ketika dia bilang akan dikategorikan kebaktian masjid, kebaktian musola. Mana kita tahu? Ya apa? Iklan sebentar ini. Ada kebaktian gitu loh. Langsung nanti bilang kebaktian, kebaktian apa pula nanti disebut. Kan Jangan lupa tap layarnya guys, jangan lupa tap layarnya agar sudah semakin kuat. Lebih menjauhkan diri daripada kekristenan. Kok malah kita mau mendekati kemurtadan? Siapa yang ngeki Baraka? Aduh, capek ya. Silakan Pak Wira sebelum saya tutup. Capek saya serius Pak Wira. Silakan. Pak Wira. Babang enak tahu-tahu gue kecapean. Buat para mujahid dan mujahidah, kejadian lucu tadi setelah Papa Jahat upload di YouTube di Papa Jahat iklan ya. Indosiar, silakan ditonton ya di Papa Jahat Indosiar. YouTube Papa Jahat Indosiar 1 ya, silakan ya di subscribe. Nah, ya silakan Pak Wira, penghabisan Pak Wira, capek saya Pak Wira. Silakan. Ya bagi teman-teman yang typing di bawah yang bilang saya kafir, saya Syiah, terserah. Tapi ingat tapi satu hal ya. Bertentangan dengan Jumat satu hal ya. Kan kurang ajar. Ya, tapi satu hal yang pasti, apapun ketikan Anda, apapun ucapan Anda akan saya tuntut Anda nanti di akhirat tentang kebenaran ucapan Anda ini. Bagi kita sederhana saja, semua ucapan kita itu harus kita pertanggungjawabkan. Tidak bisa semuanya berlalu begitu saja setelah kita lakukan tanpa ada pertanggungjawaban, itu mustahil ya. Jadi tidak apa-apa, nggak ada masalah. Ya silakan yang lain, dari saya cukup itu saja. Saya ingin sebetulnya klarifikasi dari beliau, ya bagi saya sih itu sudah cukup, sudah lebih dari cukup sebetulnya. Dan juga bagi teman-teman ya tidak harus membela orang itu secara membabi buta juga harus objektif juga gitu. Oke, thank you Pak Wira. Bapak, closing Pak. Gue ketawa aja lupa. Udah closing. Nani, closing. Capek gue non. Nani, closing. Udah. Bye-bye. Assalamualaikum semua. Capek gue. Istirahat dulu yuk, makan dulu. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa tanggapan teman-teman ketika menyaksikan video singkat ini dari awal hingga akhir teman-teman? Kita tahu bahwa selama ini memang Ustadz Juma tampil pede dengan suara besarnya di dalam berargumen, beropini, menafsirkan secara liar, menafsirkan secara membabi buta tentang Alkitab. Bahkan dia ketahuan, bahkan apa yang dia sampaikan oleh muslimah ini itu sudah dikupas tuntas di berbagai media, bahwa dia sedang mengatur katanya mualaf, ternyata bukan teman-teman ya. Luar biasa memang. Tetapi yang penting untuk kita pahami teman-teman, bahwa selama ini memang sepak terjang Zuma itu hanya bisa berkoar-koar membahas tentang Alkitab, seolah-olah dia lebih ahli, bahkan juga tidak tanggung-tanggung, kayak lebih hebat dibandingkan orang-orang Kristen dalam menafsirkan Alkitab yang nyata-nyata itu Alkitabnya sendiri. Modal suara besar, modal comot sana comot sini, maka dia diberi gelar gurunda. Ternyata itu semua omong kosong. Teman-teman, kalau kita bisa melihat dan mendengar dengan saksama dengan baik, apa yang disampaikan oleh muslimah ini merupakan bagian yang dapat Anda pikirkan. Harus bertanya, kenapa kok Juma lebih sering membahas Alkitab, tiap hari membahas Alkitab, membahas tentang kekristenan, lalu menawarkan itu kepada umat muslim, dan banyak orang-orang mengikutinya, bahkan menggandrungi apa yang ia ajarkan, seolah-olah apa dia mengajarkan itu benar. Itu sebenarnya sedang membuat Anda sedang buta teman-teman. Contohnya saja, dia menyatakan bahwa baptisan itu wudu. Itu kan sesuatu hal yang keliru teman-teman. Jadi apa yang disampaikan oleh muslimah ini ya ada benarnya. Kalau memang baptisan itu dan wudu itu sama seperti yang dikatakan oleh Juma, berarti semua muslim harusnya murtad gitu. Itu aja intinya. Tetapi tidak sadar bahwa banyak orang yang sedang dibodohi oleh Juma. Di saat yang sama dia mendapatkan banyak pemasukan dari konten-kontennya yang membahas kekristenan. Dia tiap hari pasti membahas tentang Kristen oten dan merasa dia paling jago dalam dunia debat hanya modal suara besar. Dan lihat teman-teman attitude-nya, dengar attitude-nya. Sesamanya muslim pun dia maki sedemikian rupa.
dia maki, dia hina, dia ukur sampai body shape gitu ya. Luar biasa teman-teman. Kita walaupun berbeda dalam pandangan, dalam pendapat, dalam argumentasi, dalam tafsiran, itu sebatas ilmu, sebatas bagaimana kita membantah argumen-argumen itu. Kita tidak boleh, kalau kita orang berilmu, kita tidak boleh memasukkan ranah perdiskusian yang diawali dengan kajian, lalu masuk kepada penghujatan, penghinaan, lalu masuk kepada body shape gitu ya, menghina. Itu tidak etis dilakukan oleh seorang akademisi. Ranah akademik ya akademik. Ranah akademik tidak boleh dicampur aduk dengan hinaan, makian, apalagi sampai body shape teman-teman ya. Ya, itu kurang etis dan itu tidak menunjukkan bahwa orang itu sedang berilmu. Ya, itu petinju yang tidak terlatih, petinju yang tidak punya akal, petinju yang habis akal dan hanya bisa pukul sembarangan dan termasuk menghina lawannya teman-teman. Lihatlah di awal tadi. Jadi kita akan lihat teman-teman, suatu saat orang ini akan membuat umat muslim sadar. Muslim sadar tentang Yesus, tentang Alkitab, karena dia sering bahas Alkitab. Dan suatu saat Muslim akan bosan melihat tingkah laku daripada Ustaz Zuma yang sering sekali membahas, bahkan mendebat, bahkan menjelek-jelekan keyakinan lain. Saudara, mari cerdas. Saya tidak ada urusan dengan teman-teman. Saya hanya melihat supaya banyak teman-teman yang akhirnya dapat membedakan yang berilmu banyak dan yang ilmu cetek lalu koar-koar begitu ya. Nah, Yesus mengajarkan kalau kamu mengasihi Tuhan, maka kamu juga mengasihi sama manusia. Entah itu dari latar belakang apapun, itu wajib, itu nilai, dan itu kasih yang diajarkan oleh Tuhan. Jadi teman-teman, mari kita sadar bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Zuma merupakan bagian caranya untuk menggapai atau mencapai apa yang ia tuju. Mari cerdas, banyak teman-temanku muslim yang cerdas. Cerdaslah dalam menilai, mendengar, dan memutuskan segala sesuatu. Semoga kasih Kristus membuka pikiran Anda untuk percaya kepadanya, karena dialah sumber kebenaran, keselamatan bagi hidup kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.